Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi fih wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Wassalatu wassalamu ala rasulihil qail hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat semua, para pecinta ilmu, para banat al-balighat, para laki-laki yang ingin menggeluti ilmu tentang masalah haid. Pada kali ini saya ingin membahas kelanjutan daripada masalatul haid yang part ketiga, yaitu pada surah yang pertama, yaitu as-suratul ula hiyal mubtada'ah. Di sini ada juga yang membaca al-mubtadi'ah, ada yang membaca al-mubtada'ah. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratul ula hiyal mubtadi'ah atau hiyal mubtada'ah ay awwalu ma ibtada'ad damu al-mumayyizah. Pada surah yang pertama adalah yaitu seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami haid. Jadi pertama kali, belum pernah mengalami haid. Ini awal-awalnya, yaitu awaluma ibtada'ad damu al-mumayyizah, yaitu seorang perempuan yang pertama kali mengalami haid, dan si perempuan tersebut ini bisa membedakan darahnya. Wa ya allati tara qawiyan wa dha'ifan kal aswadi wal ahmar, yaitu seorang perempuan yang bisa melihat darah yang qawi, yaitu darah yang kuat, dan darah yang dhaif. Contohnya kal aswadi wal ahmar, seperti melihat darah yang hitam dan juga melihat darah yang merah. Fadhaifu wa intola istihadah, maka kalau itu yang terjadi, maka darah yang dhaif sekalipun panjang, maka itu dinamakan istihadah. Wal qawiyyu haidun, dan yang terhitung darah yang haid adalah darah yang qawi atau darah yang kuat, tapi harus memenuhi persyaratan, yaitu bisyarti Allah yang kuso al qawiyyu an aqwalil haidi, dengan syarat bahwa darah yang kuat tadi tidak kurang daripada minimal haid, yaitu sehari semalam. Tidak kurang daripada sehari semalam atau tidak kurang daripada 24 jam. Wa alla ya'buru aktsarahu, dan darah yang qawi syaratnya tidak melebihi daripada maksimal haid, yaitu 15, yaitu 15 hari. Wa alla yang kuso ad-dhaifu an aqwali tuhri, dan darah yang dhaif syaratnya tidak kurang daripada minimal suci. Ya, sedangkan minimal suci adalah 15 yauman, yaitu 15 hari. Wa yakuna wilaan, dan syaratnya darah tersebut harus secara berlangsung. Kalau istilah bahasa Jawa, nuli-nuli, berlanjut. Seperti contoh, bi ayakuna 15 yauman fa aktsara. Gambarannya adalah andai kata darah yang dhaif tersebut ini ada 15 hari atau lebih secara mutasilatan, yaitu nyambung terus. Jadi apabila seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami haid dan bisa membedakan warna darah, berarti ada darah yang qawi dan ada darah yang dhaif, maka darah yang qawi yang terhitung haid, yang dhaif terhitung istihadah, tapi harus memenuhi persyaratan. Syaratnya tadi, yang qawi tidak kurang daripada minimal haid, yang qawi tidak melebihi 15 hari, dan yang dhaif tidak kurang daripada minimal suci, dan darah tersebut harus nyambung tanpa terputus. Nah, apabila tidak memenuhi persyaratan, fa inna qasu al qawi an aqwalil haid, apabila yang qawi kurang daripada minimal haid, berarti tidak memenuhi syarat, au abbaru aktsarahu, atau yang qawi ini
melebihi maksimal haid. Yang qawinya melebihi maksimal haid. Sedangkan tadi syaratnya yang qawi harus apa? Wa alla ya'bura aktsarahu, tidak melebihi maksimal haid. Sekarang kalau melebihi maksimal haid berarti tidak memenuhi syarat. Aw naqasa ad-dhaifu an aqalli tuhri, atau yang dhaifnya kurang daripada minimal suci. Yang dhaifnya umpama hanya 10 hari atau hanya 12 hari, kurang daripada 15 hari. Aw lam yakun wilaan, atau darah yang dhaif atau darahnya ini tidak secara langsung tapi terputus. Kama lauraat yauman aswad wa yauman ahmar. Ini gambaran seorang perempuan yang mubtadi'ah mumaizah atau mubtada'ah mumaizah, sehari melihat darah hitam dan yang sisanya melihat warna merah. Wa kadza faya faqidatu syartin min syurut tamyiz. Karena kalau darah hitam sehari melihat darah merah sehari berarti tidak memenuhi syarat, karena minimal yang dhaifnya adalah harus 15 hari. Iki berarti tidak memenuhi syarat. Andai kata tidak memenuhi syarat dari syarat-syarat tamyiz, ai misut tamyiz wa sayat hukumnya, maka hukumnya akan diterangkan secara menyusul. Nanti saya gambarkan di sini biar kita lebih jelas dan lebih paham. Nah, di sini saya bacakan ini kitabnya. Jadwalus surah al-ula al-mubtada'ah al-mumaizah faturaddu tamyiz li annahu aqwa. Jadwal surah yang pertama, yaitu seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami haid dan bisa membedakan darahnya, maka dikembalikan kepada tamyiz. Tamyiz ini yang maksud adalah yang qawi. Li annahu aqwa, karena dianggap tamyiz adalah lebih kuat. Ini gambar di sini. Adadul ayam, ini jumlah hari. Taqaddama al-qawi ala dhaif. Ini misalkan ada darah yang qawi lebih dahulu, mendahului dari yang dhaif. Ini gambarannya di sini. Tanggal 1 sampai tanggal 5 si perempuan ini haid dengan warna merah umpama. Namun dari tanggal 6 sampai tanggal 21, ini contoh, keluar darah warna kuning. Ini kalau dihitung 6 sampai 21, ini ada 16 hari. Berarti melebihi masa daripada aqallu tuhri, yang kuningnya. Ini sudah memenuhi syarat. Yang qawinya sudah lebih daripada 1 hari dan tidak kurang daripada 1 hari. Kemudian yang kuningnya juga sudah melebihi daripada 15 hari dan tidak terputus. Seorang perempuan yang pertama kali haid, darahnya berubah warna, ada yang merah dan ada yang kuning. Apabila yang semacam ini, yang merahnya contoh ini 5 hari, yang kuningnya sampai 16 hari, berapakah yang terhitung haid? Biasanya orang-orang ini umumnya memahaminya adalah 15 hari haid, sisanya adalah istihadah. Enggak. Tapi yang terhitung haid adalah berapa? Kita lihat di sini, wal qawiyyu haidun wad dhaifu istihadah. Maka yang terhitung haid adalah yang qawi, yang dhaifnya istihadah. Berarti yang terhitung haid hanya 5 hari. Nah, ini contoh yang memenuhi syarat. Kemudian yang contoh yang kedua, ta'akhurul qawi anid dhaif, yang qawinya di belakang. Jadi orang pertama kali haid nih, seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami haid, warna darahnya kuning. Dari tanggal 1 sampai tanggal 16 umpama keluarnya kuning terus tidak terputus. Dari tanggal 17 sampai tanggal 23 umpama keluar warna merah. Berapakah yang terhitung haid? Ini perempuannya haidnya langsung dari tanggal 1 sampai tanggal 23, hanya pada saat tanggal 17 berubah warna merah. Berapakah yang terhitung haid? Sama hukumnya, wal qawiyyu haidun wad dhaifu istihadah. Maka yang terhitung haid adalah dari tanggal 17 sampai tanggal 23. Yang di sini berarti apa? Ya sisanya terhitung istihadah.
Kemudian contoh yang ketiga, tawasutul qawi baina dhaif. Ada darah qawi berada di tengah-tengah darah dhaif. Tapi nanti darah dhaifnya yang nyambungnya tetap mencapai 15 hari lebih. Contoh di sini nih. Pertama keluar darah dhaif selama 5 hari. Lalu pada tanggal 6 sampai tanggal 10 keluar darah warna merah. Dari tanggal 11 sampai tanggal 26 keluar darah kuning lagi. Ini kalau dihitung ada 16 hari yang terakhir di sini. Maka yang semacam ini tetap hukumnya yang qawi adalah haidun, yang dhaif istihadah, maka yang terhitung haid adalah yaitu yang merah, yaitu 5 hari. Kita dilihat di sini bagaimana cara mandinya, karena dia kan baru pertama kali mengalami haid. Contoh yang tadi nih, contoh yang pertama nih. Seorang perempuan tanggal 1 sampai tanggal 5 haid warna merah. Ternyata tanggal 6 dia masih kuning. Padahal tadi kalau menurut keterangan kan yang dihitung haid adalah yang qawi saja. Di sini adalah dhaif. Sedangkan yang dhaif adalah istihadah, sedang istihadah perempuan hukumnya tetap wajib sholat. Tapi karena dia pertama kali mengalami haid semacam ini, kapan mandinya? Kita lihat di sini, la yajibul ghuslu fid dauril awal illa ba'da mudhi 15 yauman. Seorang perempuan pada saat seperti ini tidak wajib mandi pada putaran yang pertama kecuali sudah melewati 15 hari. Jadi nanti mandinya tetap adanya di sini. Setelah 15 hari baru mandi. Berarti di tanggal 16 si perempuan tetap sholat. Kalau puasa tetap puasa di sini. Lah, bagaimana hukumnya tanggal 6 sampai tanggal 15 yang tadi dia nggak sholat, nggak puasa, berarti wajib mengkodok karena di sini hukumnya adalah istihadah. Ini yang memenuhi syarat ini. Nah, makanya di sini ada keterangan bisyarti Allah yang khusus al qawi an aqul haid. Syaratnya yang qawi tidak kurang daripada minimal haid. Wa Allah yang bur aktsarahu, dan yang qawi syaratnya tidak melebihi maksimal haid. Wa Allah yang khusus ad-dhaif, dan yang dhaif syaratnya tidak kurang daripada an aqul haid, yaitu 15 hari. Wa ayyakuna wilaan 15 yauman, dan yang syaratnya yang dhaif harus secara bertubi-tubi terus menerus selama 15 hari. Muttasilah, nyambung, kalimatnya juga muttasilah, artinya tidak mengkotek, langsung nyambung. Bi alla yatakhallalah qawiyun, sekiranya tidak terselingi oleh darah yang kuat. Artinya yang kuningnya tuh yang seperti ini. Ini kalau jumlahnya melebihi 15 hari, jangan ada yang terputus oleh darah yang qawi iki. Walau takhallalah naqaun, sekalipun terpisah oleh masa suci. Kita lihat jadwal yang tidak memenuhi syarat. Berapa, terus bagaimana andai kata seorang perempuan yang keluar darah dan darahnya bisa dibedakan akan tetapi tidak memenuhi syarat. Lah di sini kita lihat dalam jadwal di sini, jadwal al-mubtada'ah atau al-mubtadi'ah al-mumayyizah al-faqidah syarton min syurutit tamyizi faturadu ilal aqalli li annahu al-mutaqqon. Jadwal seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami haid dan bisa membedakan warna darahnya dan tidak memenuhi syarat dari syarat-syaratnya tamyiz, maka hukum haidnya berapa? Dikembalikan kepada minimal haid, karena itu yang diyakini. Berapa minimal haid seorang perempuan? Yaumun walailatun, berarti haidnya hanya sehari semalam. Kita lihat dalam contoh gambar bagian sini, kita lihat naqasa al-qawiyu an aqalil haid, darah yang qawi kurang daripada minimal haid. Ini saya gambarkan seperti ini. Ini ada darah merah hanya setengah hari, maka gambarnya ini dipotong seperti ini. Darah merah itu berarti darah yang qawinya hanya setengah hari. Sisanya darah dhaif, mau sampai tanggal 25, mau sampai tanggal 20,
mau sampai tanggal 30, yang penting doifnya di sini umpama melebihi daripada 15 hari. Berapakah perempuan yang semacam ini? Mana yang terhitung haid dan mana yang istihadah? Kita lihat di sini yaumun walailatun. Ternyata yang terhitung haidnya hanya sehari semalam. Berarti si perempuan di sini tetap masalah mandinya menunggu tanggal 15, tanggal 16 pastikan langsung sholat. Kalau Ramadan pasti puasa. Dan tanggal 2 sampai tanggal 15 tadi berarti wajib mengkodok sholatnya. Karena dia tadi di sini nggak sholat. Karena dikira masih haid. Dan menunggu jangan-jangan nanti akan berhenti darahnya sebelum tanggal 15. Yang kedua, ambarul qawiyu aktsarahu. Darah yang qawinya melebihi maksimal haid. Contoh di sini kita lihat. Tanggal 1 ini si perempuan keluar darah, warnanya merah. Ternyata si merah ini sampai tanggal 17, berarti kan jelas melebihi maksimal haid. Karena maksimal haid adalah 15 hari. Ditambah warna kuning 14 umpama sampai 1 bulan. Ini perempuan ini dobol lagi, wong dobol. Betul gede sampai sebulan pulang kasih sana. Berapakah? Ini berarti nggak memenuhi syarat. Yang qawinya melebihi 15 hari, tidak memenuhi syarat. Ini tidak dikembalikan kepada yang qawi haid, tidak. Tapi kembali kepada aqallul haid, yaitu yaumun walailatun, yaitu sehari semalam. Berarti tetap perempuan mandinya setelah tanggal 15 hari baru mandi. Di sini pastikan tetap sholat. Kalau Ramadan tetap puasa. Mulai tanggal 2 sampai tanggal 14-15 di sini dia yang tidak melakukan sholat wajib mengkodok. Kemudian contoh gambaran yang ketiga, naqasad dhaifu an aqallit tuhri. Yang dhaifnya kurang daripada minimal suci. Minimal suci itu adalah 15 hari. Contoh nih, tanggal 1 si perempuan yang baru pertama kali mengalami haid keluar darah warna kuning umpama sampai tanggal 12. Berarti yang kuning kurang daripada 15 hari, kurang daripada minimal suci. Tanggal 13 keluar warna darah merah sampai tanggal 20 nih umpama. Yang semacam ini berarti tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya yang qawi jadi haid itu apabila yang kuningnya ini mencapai batas 15 hari minimal. Sedangkan ini kurang daripada 15 hari. Berarti yang terhitung haid tetap adalah yaumun walailatun. Yang terhitung haidnya adalah tetap sehari semalam. Sisanya istihadah, mandinya tetap nunggu tanggal 15. Kenapa harus menunggu tanggal 15? Khawatir akan berhenti sebelum tanggal 15. Karena kalau darah itu berhenti sebelum tanggal 15, semuanya terhukumi haid, baik yang qawi maupun yang dhaif. Jadi umpama ada seorang perempuan darah qawi 5 hari, sisanya keluar darah kuning sampai tanggal 13, ya haid semua karena masih di dalam 15 hari. Contoh yang ketiga, adamu wila'i damin ad-dhaif. Adamu wila'i damid dhaif. Adamu wila'i damid dhaif. Tidak secara terus-menerusnya darah yang dhaif. Contoh nih, ini kalau ini umpama gambarannya merah dengan hitam. Kalau yang semacam ini berarti yang qawinya adalah yang hitam, yang dhaifnya adalah yang merah. Ini darah nih umpama. Berarti ini yang dhaif yang merah nih karena ada hitam. Yang dhaifnya 1, 2 sampai tanggal 6 hari. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah 6. 14 hari. Ada lagi di sini keluar lagi. Berarti jelas di sini sudah melebihi 15 hari. Akan tetapi terpisah, nggak nyambung. Ini yang dhaif ini terpisah. Walaupun di sini kalau dihitung semua ada 15 hari tapi terpisah. Maka yang semacam ini, gambaran ini ada yang dhaif, qawi, dhaif, qawi, dhaif lagi, maka terhitung haidnya adalah yaumun walailatun, hanya sehari semalam. Tapi ingat, ini hukum yang tadi diterangkan
hanya untuk keterangan bagi seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami haid dan darahnya ada dua macam, atau darahnya ada yang qawi dan ada yang dhaif. Maka hukum yang sudah diterangkan tadi sesuai. Apabila memenuhi syarat, maka yang qawi adalah haid, yang dhaif adalah istihadah. Apabila tidak memenuhi syarat, maka kembalikan kepada aqallul haid, yaitu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Demikianlah keterangan masalah haid pada bagian yang pertama dari surah yang awal, yaitu Al-Mubtadi'ah Al-Mumayyizah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat, khususnya bagi kaum hawa, kaum wanita. Dan hal semacam ini seorang laki-laki hukumnya wajib mengizini kepada istrinya apabila istrinya mau belajar tentang haid. Kalau istrinya tidak bisa atau dilarang oleh suami, maka hukumnya wajib bagi suami yang mempelajari ilmu haid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.